teh adalah salah satu minuman yang populer di dunia. Bahkan sering disebut sebagai minuman nomor 2 yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia setelah air putih. Berarti ini mengalahkan minuman lain ya, seperti kopi ataupun susu. Nah, tapi ada yang menarik nih. Jadi Indonesia itu kan punya kebun teh yang luas ya. Ada di Sumatera dan ada di Pulau Jawa juga. Coba lihat aja di Jawa Barat deh ya, sekitar Bandung. Itu kan hamparan kebun tehnya tuh sangat luas ya. Meskipun ironisnya sebagian besar itu karena berawal dari sistem tanam paksanya waktu zaman Belanda. Ya, tepatnya tahun 1830. Nah, makanya waktu itu kita dikenal sebagai negara penghasil teh. Kita juga punya tradisi minum teh, baik di rumah, misalnya dengan teh dalam poci, lalu di warung-warung makan nih, yang utamanya menggunakan teh tawar. Sampai ada juga di minimarket ya, jadi berupa teh yang langsung bisa siap minum. Nah, tapi ironisnya lagi, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Turki, Inggris, Irlandia, bahkan Iran sekalipun, konsumsi teh di Indonesia itu ternyata masih kalah jauh. Bayangkan ya, di Turki itu orang tuh minum teh tuh hampir 4 gelas sehari. Lalu kalau orang Indonesia palingan ya kurang dari 1 teh dalam sehari lah. Padahal teh itu bagus loh buat kesehatan karena dia mengandung antioksidan yang bisa melawan berbagai jenis penyakit. Nah, masalah lainnya nih, Indonesia dulu memang dikenal dengan salah satu negara penghasil teh. Jadi waktu zaman Belanda dulu, bahkan teh itu merupakan komoditas nomor 2 ekspornya setelah karet. Tahun 2003 itu produksi teh kita itu mencapai puncaknya yaitu 169.000 ton. Tapi perlahan jadi menyusut nih, hanya sekitar 122.000 ton di tahun 2023. Salah satu alasannya yaitu karena lahan kebun teh yang mulai menyusut ya. Di lahan-lahan itu mulai beralih fungsi dan seperti tanaman lain yang lebih menguntungkan atau menjadi properti atau tempat tinggal. Padahal secara global nih ya, permintaan teh itu justru lagi mengalami peningkatan sekitar 6-7% per tahunnya. Namun kalau kita lihat ya, pasar minuman teh di Indonesia ini sebenarnya cukup masih ramai ya. Coba kita lihat di minimarket ya, pasti banyak tersedia dipajang teh kemasan siap minum dalam kemasan. Ya. Begitu pula di warung-warung di pinggir jalan, kita begitu gampangnya menemukan teh kemasan siap minum, terutama dalam bentuk botol. Dan penonton mungkin juga tahu ya semuanya bahwa yang pertama kali mencetus ide dan mempopulerkan teh dalam botol itu adalah teh botol Sosro. Nah, sampai tahun 2010-an nih, memang dominasi teh botol Sosro itu tidak terkalahkan. Tapi setelah itu muncul banyak merek-merek baru ya, seperti teh pucuk harum, besutannya Mayora, lalu teh gelas dari Orang Tua Group, lalu ada juga teh Javana dari Wing Groups. Nah, masing-masing dari merek itu menonjolkan keunggulan-keunggulannya untuk menarik konsumen. Namun ada satu kesamaan ya dari berbagai merek itu, yaitu sebagian besar produk teh kemasan botol ini tetap mengandalkan rasa manisnya. Ya, mungkin untuk menarik orang Indonesia ya, karena orang Indonesia mungkin memang suka yang manis-manis ya. Coba bandingin dengan teh kemasan di Jepang yang rasanya tuh tawar dan tanpa gula. Nah, mari kita lihat ke label kemasannya. Dari masing-masing merek itu ada yang kadar gulanya sekitar 16 gram, ada yang 18 gram per takaran saji, ada yang 14 gram, dan ada yang 8 gram. Namun untuk video komparasi lengkapnya bisa kalian simak di video ini nih. Gimana nih? Pokoknya di atas ya. Nah, tapi yang harus jadi perhatian adalah banyak orang
membaca label itu hanya dari angka gula per sajian. Misalnya di situ tertulis 8 gram gula per sajian ya. Tapi kan dalam satu kemasan itu bisa jadi dia hitungannya 2 sajian. Jadi 8 gram itu harus dikali 2. Artinya satu kemasan itu mengandung 16 gram gula. Dan ini bukan salah labelnya ya. Tapi memang kita sebagai konsumen itu harus pintar-pintar dalam memilih produk. Nah, apalagi Indonesia ini masuk dalam 5 besar dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Nah, bahaya kan? Kementerian Kesehatan juga sudah menyarankan batas aman ya, batas aman konsumsi gula itu adalah 50 gram per hari. Jadi tidak boleh lebih dari itulah untuk hidup sehat. Jadi kalau satu kemasan itu ada 18 gram gula, nah kita bisa hitung-hitung nih berapa kemasan teh dalam kemasan botol tadi yang dapat dikonsumsi per hari ya. Jangan pagi kita minum 1, siang 2, karena panas ya kita minum 2, 3, sorenya minum lagi 1, wah itu kebanyakan. Itu bisa berlebih gulanya dan jawaban tidak sehat. Dan yang pasti kan gula itu tidak hanya dari teh ya, bisa dari berbagai macam makanan lainnya. Bisa dari kopi ya, susu, permen, kecap manis, dan bahkan saus sambal ini juga mengandung gula meskipun sedikit. Nah, untuk lengkapnya mengenai pembahasan permen dan saus sambal dapat dilihat di video yang ini nih. Lalu apakah kita harus berhenti minum teh dalam kemasan? Wah ya, saya nggak menyarankan seperti itu ya. Kalau mau minum ya silakan saja. Cuman kita memang harus sadar sih apa yang kita minum, apa yang kita makan, kita harus sadar. Dan dengan membaca label di kemasannya, itu kan merupakan data ya, data dari informasi nilai gizi. Dan kita juga harus sadar bahwa teh Indonesia itu sebenarnya jauh lebih kaya daripada sekedar botol-botol manis yang ada di rak minimarket. Jepang aja bisa kok menduniakan teh macanya ya, lewat cerita, lewat ritual, budaya, hiburan ya, dan branding yang masif. Indonesia juga harusnya bisa dong. Nah, masa depan teh Indonesia itu harus naik kelas menjadi budaya, identitas, dan kebanggaan Indonesia sendiri. Kalau kopi kan orang-orang sudah tahu ya, jadi orang luar itu sudah apalah kopi Indonesia itu ada kopi Gayo, kopi Toraja, ya, kopi Kintamani. Lalu kalau teh juga harusnya gitu ya, jangan cuma kenal mereknya saja, tapi orang juga harus kenal teh dari mana nih, misalnya teh dari Ranca Bali, Ciwidey, teh Malabar Pangalengan, teh dari Batang Jawa Tengah, teh Gunung Mas Bogor, teh kayu aro di Jambi, ataupun teh Sidamanik dari Sumatera Utara. Ya, oke, itu saja pembahasan mengenai teh kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kunjungi indonesiadata.id untuk melihat berbagai macam hasil riset ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye.